Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 5 dari kelompok 9 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang menuju Sumpah Pemuda dan bangkitnya nasionalisme modern. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emilia Sinta Tambunan, nomor 8. Di samping saya, perkenalkan, nama saya Nila Putoyu Hariningsi, nomor absen 28, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ida Krisna Diaptaloka, absen 20, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Arisa Fitri, nomor absen 22. Selamat menyaksikan. Menuju Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda berawal dari munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar yang melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Pada tahun 1915, muncul organisasi pemuda pertama, yaitu Trikoro Darmo. Dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Pada dasarnya, Jong Java merupakan organisasi yang lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan daripada politik. Dengan berkembangnya Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah, salah satunya Jong Sumatera Nebon. Tokoh Jong Sumatera Nebon antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa, kemudian berdiri Jong Selebe Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo Kalimantan. Menyusul berikutnya Sekar Rukun Sunda. Organisasi-organisasi tersebut berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Ada juga organisasi pemuda dari kelompok agama seperti Jong Islamiyeten Bon. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda. Setelah pertemuan tersebut dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan Rapat Besar Pemuda di Jakarta atau dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Tujuannya kongres adalah mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1 adalah pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan oleh Jong Jawa, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, Jong Cilebes, Jong Bata, Sekarukun, Vereniging for Amos Dernet, dan Komite Kongres Pemuda 1. Pertemuan tersebut belum membawa hasil yang berarti, lalu dibentuk organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, yang bertujuan menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Pada bulan September 1926, di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Ketua PPPI adalah Sugondo Joyo Puspitu. Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 1927 dan pertemuan tersebut hasilnya belum maksimal. Perjuangan pemuda dari 1926 sampai 1928 berjalan dengan cepat, baik golongan muda maupun tua berpendapat bahwa sudah waktunya untuk bersatu. Untuk menyiapkan rapat, PPPI membentuk panitia rapat pemuda dengan mengadakan rapat-rapat terbuka yang diisi dengan ceramah mengajurkan untuk menguatkan perasaan persatuan. Berikut adalah susunan panitia penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II mengadakan 3 kali rapat. Rapat pertama pada 27 Oktober 1928 dilakukan di Gedung Katolik Jonglingen-Bon, Waterloo. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 pagi di Gedung Old Java Bioskop di Kolong-Split, Nut. Dan rapat ketiga atau rapat terakhir pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesia Club Swiss Kramat nomor 106 di Jakarta. Dalam rapat ini disetujui usul resolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yakni Sumpah Pemuda yang berisi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Kongres Pemuda II berhasil menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada malam penutupan Kongres Pemuda II, untuk pertama kali didengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman dengan gesekan biola. Dengan 3 butir Sumpah Pemuda tersebut, setiap organisasi pemuda kedaerahan secara keseluruhan meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati, yaitu Indonesia Muda.
Peristiwa Sumpah Pemuda tersebut merupakan puncak pergerakan nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Besar Nasional atau Hari Sumpah Pemuda. Nasionalisme modern. Bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Soekarno muncul sebagai pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Soekarno turut serta memprakarsai berdirinya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya. Partai Nasional Indonesia atau PNI terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintahan Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia Pertindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Syahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dan lebih menanamkan nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan selama 4 tahun, 1934 sampai 1938. Di Sumatera Timur, PNI, PKI Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindo sebagai partai yang berpaham Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia karena keberhasilannya dalam pemilihan di Volksraad. Tamrin kemudian memimpin Front Indonesia bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to perceive the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, my love, when you dream them. Om Swastiastu. Flicking through a little book of sex tips. Listen as you rather just forget it. Clinging to the sentimental. Since you wasn't good, but you went still. That's just meant to be gentle. It's a method of a roll in pencil. Oh, the boys are slag. The best you ever had. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di video kali ini kami akan membahas tentang menuju Sumpah Pemuda dan bangkitnya nasionalisme modern. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Emilia Sinta Tanggungan, nomor absen 8, dan di samping saya Perkenalkan nama saya Nila Putoyu Hariningsih, nomor absen 2.